Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunalillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kelas E serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ulul Albab dengan nomor induk mahasiswa 2121198. Di sini saya sedikit banyak akan memaparkan berbagai hal terkait dengan metode penelitian. Baik, namun sebelum merujuk lebih jauh terkait dengan manfaat metode penelitian, kemudian menjelaskan secara rinci 5 artikel jurnal, rekomendasi dari penulis buku yang saya sukai dan materi yang telah saya kuasai, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu mengenai apa sih itu metode penelitian. Baik, metode penelitian itu berasal dari akar kata metode, yakni bahasa Yunani yang memiliki arti suatu cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memecahkan sesuatu. Nah, jika kita gabungkan dengan penelitian, maka cara dalam penelitian gitu. Karena metode ini kan cara dan penelitian adalah penelitian. Jadi jika kita gabungkan, maka akan menjadi satu kalimat yang berarti suatu cara yang digunakan dalam penelitian seperti itu. Baik penelitian pengabdian masyarakat, penelitian tentang apapun itu memiliki metode penelitiannya. Nah, jika secara etimologis metode berasal dari kata metode yang memiliki arti suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan penelitian sendiri, maka dapat kita simpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah guna mendapatkan data dengan tujuan dan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, serta ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, mengelola, dan memecahkan serta menginterpretasikan suatu permasalahan dalam kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono dalam bukunya ya. Nah, dalam metode penelitian ini terdapat berbagai metode ya teman-teman. Namun yang paling terkenal atau di era S1 ini yakni ada dua metode. Yang pertama adalah metode kualitatif dan juga metode kuantitatif ya. Jadi metode kualitatif itu merupakan suatu metode penelitian yang dimana di dalamnya itu menggunakan arahan kualitas dari suatu penelitian. Jadi tidak berbasis pada angka, melainkan menggunakan suatu data analisis yang tersajikan secara kualitatif. Nah, sementara metode kuantitatif merupakan metode ataupun suatu langkah dalam penelitian yang diperoleh menggunakan data-data valid yang tersusun dengan angka-angka yang telah terkumpulkan seperti itu. Nah, untuk penjelasannya lebih rinci nanti akan dijelaskan lagi di bagian akhir ya teman-teman. Intinya ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, apa sih pentingnya metode penelitian gitu? Mengapa kita perlu mempelajari metode penelitian seperti itu? Nah, sebagaimana kita ya, terutama calon-calon guru ataupun calon pendidik atau calon akademisi nih. Sebagai seorang akademisi, metode penelitian ini sangat penting untuk dikuasai. Karena urgensi dari mempelajari metode penelitian ini adalah dapat mempelajari atau meningkatkan seseorang dalam belajar bagaimana melakukan suatu penelitian, bagaimana meneliti sesuatu secara sistematis dan terstruktur sehingga hasil yang diperoleh pun bisa maksimal dan datanya bisa valid. Sehingga penggunaan metode penelitian ini sangat penting. Nah, hal ini sangat penting dalam menghasilkan data informasi yang dapat diandalkan, valid serta informatif dan objektif. Karena suatu penelitian itu pasti menggunakan cara ataupun tahapan dalam penelitiannya. Bagaimana penelitian itu sampai selesai
akhir sampai menghasilkan tujuan penelitian yang maksimal dan tercapai, itu tidak akan mungkin terlepas dan terpisahkan dari yang namanya metode penelitian atau step-step langkah dalam suatu penelitian tersebut. Karena penelitian tanpa metode penelitian itu akan murak-marik dan tidak jelas keberadaannya. Sehingga tujuan dari penelitian ini biasanya susah untuk tercapai tanpa menggunakan metode penelitian, atau bisa dikatakan sangat mustahil suatu penelitian tanpa adanya metode penelitian seperti itu. Nah, dalam berbagai bidang ya, metode penelitian ini digunakan ya, seperti bidang ilmu sosial, ilmu komunikasi, psikologi, kedokteran, serta banyak lagi. Hampir semua bidang ilmu itu menggunakan metode penelitian dalam melakukan penelitian di ranah keilmuan tersebut. Nah, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi yang relevan dan bermanfaat guna mengembangkan pengetahuan serta memecahkan masalah. Mempelajari metode penelitian juga dapat membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuan kritis dalam menganalisis data, mengidentifikasi kelemahan, serta penelitian seseorang juga dapat mengembangkan kemampuan untuk menyusun rencana penelitian yang baik dan efektif tentunya, ya, sebagaimana telah dijelaskan. Nah, oleh karenanya mempelajari metode penelitian itu sangat penting bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian ya, terutama bagi kaum akademisi nih. Masa kaum akademisi tidak melakukan suatu penelitian kan? Analisis data itu ya kurang tepat nampaknya gitu ya. Nah, sehingga metode penelitian ini kan sangat penting bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian ya, baik itu dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Hal ini juga berguna bagi siapa saja yang hendak mengembangkan kemampuan analisis, kemudian kemampuan berpikir kritis, terlepas dari berbagai bidang profesi terkini ya, seperti dokter, guru maupun peneliti ya, akademisi. Nah, dengan demikian saya merekomendasikan 5 artikel jurnal yang telah saya baca dan akan saya coba paparkan secara rinci terkait dengan 5 artikel jurnal ini. Yang pertama adalah jurnal tulisan dari atau karya dari Sonny Elizalucho ya, nama penulisnya, dengan judul penelitian metode penelitian di dalam manuskrip jurnal ilmiah keagamaan. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Teologi Berita Hidup dengan vol 3 nomor 2 ya, terbitan pada Maret 2021 ya. Nah, dalam jurnal dengan judul metode penelitian di dalam manuskrip jurnal ilmiah keagamaan ini terdapat beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama adalah bagian abstrak ya. Dalam abstrak jurnal ini berisi terkait dengan penjelasan intisari dari kandungan keseluruhan jurnal ini yang terpadatkan dalam abstrak ini ya. Sebagaimana komponen abstrak, pengertian abstrak kan, abstrak merupakan suatu yang telah mencangkup seluruh isi dari jurnal itu sendiri sebenarnya ya. Sehingga pembaca itu akan dapat dengan mudah mengetahui isi dan pesan-pesan utama yang terkandung dalam suatu jurnal ini karena telah terkemukakan dalam abstrak. Nah, di bagian kedua setelah abstrak itu ada keywords, kemudian di bagian ketiganya ada pendahuluan ya. Pada bab pendahuluan ini penulis di sini memaparkan terkait dengan permasalahan dalam metode penelitian ya, yang ternyata begitu banyak ya permasalahan dan latar belakang alasan penulis melakukan penelitian ini ya, atau penulisan jurnal dengan judul jurnal metode penelitian di dalam manuskrip jurnal ilmiah keagamaan ini ya. Sangat menarik jurnal ini jika dikaji lebih mendalam ya. Nah, dalam bab pendahuluan ini penulis juga memberikan tanggapannya ya atau opininya terkait dengan permasalahan jurnal saat ini, di mana ada kekurangsesuaian penggunaan kata metode dengan kata metodologi dalam OJS jurnal atau
online journal system ya di lingkungan perguruan tinggi. Padahal metode dan metodologi itu memiliki dua makna yang terkadang ada yang menafsirkan berbeda seperti itu, sehingga perbedaan tersebut juga sangat penting untuk dikaji, untuk disamakan persepsinya ya, agar tidak memiliki kesalahan-kesalahan dalam penelitian berikutnya. Nah, adapun di bagian selanjutnya, yakni penulis menjelaskan terkait dengan metode yang digunakan dalam jurnal tersebut. Nah, di mana dalam jurnal kali ini penulis menggunakan metode model analisis studi pustaka ini, yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis studi pustaka. Berarti analisis studi pustaka itu penulis tidak melakukan observasi ke lapangan ya, melainkan murni menggunakan literatur dari jurnal maupun dari buku-buku yang telah terbit sebelumnya tentunya. Nah, adapun pada bagian setelah metode itu ada bagian hasil penelitian. Nah, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa sedikit saya kutip ya, sebuah metode penulisan sangat tergantung pada tujuan permasalahan penelitian yang ingin ditemukan jawabannya. Ini kunci ya. Jadi sebuah metode penulisan itu sangat bergantung ya pada tujuan permasalahan penelitian yang ingin ditemukan jawabannya. Nah, ada beberapa metode yang sangat lazim digunakan dalam penelitian keagamaan ya, sebagaimana dalam jurnal ini. Ya, ini ada metode hermeneutika, di mana metode hermeneutika ini merupakan metode yang dipergunakan dalam paper penelitian keagamaan dengan tujuan untuk menggali dan mengungkap makna dari teks-teks kitab suci ya. Digali makna dari teks kitab suci tersebut. Nah, dalam metode ini penulis melakukan sejumlah analisis untuk menangkap makna teks ya, seperti studi kata, kemudian tata bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah metode analisis naratif. Yang ketiga, metode studi literatur. Yang keempat, metode deskriptif kualitatif. Yang kelima, penjelasan terkait dengan metode kuantitatif. Yang keenam, metode sistematis review. Kemudian yang ketujuh, metode fenomenologi ya, fenomenologos gitu. Metode studi tokoh, studi kasus, dan ada juga dijelaskan studi menggunakan metode etnografi ya. Nah, setelah menjelaskan terkait dengan pembahasan atau hasil penelitian di jurnal tersebut, penulis kemudian memberikan analisis pada bagian sebelum kesimpulan. Jadi ada analisis setelah pembahasan. Lah kemudian baru kesimpulan yang berisi terkait dengan kesimpulan apa yang ditulis peneliti di dalam jurnal tersebut, dan kemudian baru daftar pustaka. Nah, kalau kita melihat dalam penelitian kali ini, daftar pustaka yang digunakan cukup banyak ya, sehingga penulisan ini juga, jurnal ini sangat relevan untuk dijadikan sebagai referensi penulisan berikutnya ya. Nah, sebagaimana dulu terdapat referensi dari jurnal-jurnal internasional ya, jadi ini sangat relevan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian berikutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah jurnal terkait dengan esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif, ini judulnya. Nah, jurnal ini ditulis oleh Muhammad Firmansyah sebagai penulis pertama, kemudian Mas Run sebagai penulis kedua, dan I Dewa Ketut Yuda sebagai penulis ketiga. Ini merupakan penulis dari tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram nih. Nah, diterbitkan oleh Elastisitas Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Elastisitas ya, Jurnal Ekonomi Pembangunan nih. Jurnalnya Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Jurnal ini merupakan jurnal volume 3 nomor 2 dengan terbitan September 2021 ya. Oke, sekarang kita kaji secara rinci terkait dengan jurnal ini. Nah, yang pertama adalah terkait ada bagian judul,
Ya, judulnya tadi adalah esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif, kemudian bagian abstrak dan pendahuluan, ya seperti susunan pada jurnal biasanya ya. Nah, kata kunci yang digunakan dalam jurnal ini yakni pendekatan kualitatif, penomoran dan interpretif. Nah, lebih jelasnya ya akan saya bacakan terkait dengan abstrak dari jurnal ini, yakni penelitian kualitatif saat ini telah mendapat tempat dalam kajian-kajian Islam di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih. Nah, telah banyak tugas akhir mahasiswa berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun, dalam pelaksanaannya, perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif masih samar-samar di kalangan mahasiswa ya, dan juga dosen yang terbiasa dengan metode kuantitatif. Sehingga masih dibutuhkan penjelasan perbedaan kedua metode tersebut. Artikel ini menjelaskan terkait dengan esensi perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, jadi artikel jurnal ini ya, karyanya Firmansyah, Masrun, dan juga I. Dewa Ketut, ini menjelaskan terkait dengan esensi dari perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif ya, di mana diperoleh hasil bahwasanya antara metode kualitatif dan metode kuantitatif ini memiliki perbedaan yang sangat nyata ya, di mana terletak pada hasil apa yang diharapkan peneliti dalam suatu fenomena dan lingkup penelitian yang dilakukan. Bila pertanyaannya adalah bagaimana hubungan atau kausalitas ya antara dua fenomena atau lebih, tentu cukup dilakukan dengan penelitian kuantitatif ya. Ruang lingkup penelitian relatif luas dan dapat menggeneralisir ya, menyeluruhkan fenomena yang ada. Data yang dibutuhkan penelitian kuantitatif tentu data-data kuantitatif ya, data-data yang berbasis pada angka yang jelas-jelas memiliki kredibilitas yang lebih nyata tentunya. Sedangkan bila pertanyaannya mengapa suatu fenomena terjadi, bagaimana prosesnya, sehingga butuh jawaban detail dan perlu penelusuran mendalam, maka digunakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif berupa pertanyaan-pertanyaan narasumber informan, kehadiran kualitatif. Nah, kehadiran kualitatif ini tidak untuk menggeneralisir karena lingkup kejadiannya hanya pada lokasi tertentu saja. Dengan demikian, cangkupan kuantitatif ibarat penggali gorong-gorong atau got luas ya. Di sini diibaratkan penggali gorong-gorong ya, panjang namun tidak dalam. Sedangkan penelitian kualitatif ibarat menggali sumur diameternya tidak luas, namun sangat dalam. Nah, atas dasar hal ini, kedua metode ini sangatlah penting untuk saling melengkapi. Antara metode kualitatif dan kuantitatif ini sangat penting untuk saling melengkapi. Oke, kita langsung lanjut kepada jurnal berikutnya, yaitu jurnal karya dari Widya Hanum, seri Pertiwi, dan juga Riza Wegonova. Jurnal volume 10 nomor 1 terbitan Juni 2015 dengan judul Pemahaman Mahasiswa atas Metode Kualitatif dan atas pemahaman metode penelitian kualitatif ya, sebuah refleksi artikel hasil penelitian. Nampaknya sangat menarik. Nah, kita langsung bacakan abstraknya saja ya terkait dengan jurnal ini. Jadi, jurnal ini abstraknya menggunakan bahasa Inggris, yakni this article ultimated and describable student. Ini sangat mungkin teman-teman nanti bisa kunjungi ya. Ini jurnal terbitan dari Lingua ya. Lingua Journal. Nah, yang ditulis oleh Widya Hanum Sari Partiwi dan Riza Wegonova ya. Nah, jurnal ini berisi pembahasan terkait dengan penelitian kualitatif ya teman-teman ya, yang disarankan pada ranah kemahasiswaan. Nah, berdasarkan paparan yang telah dilihat ya, yang telah saya baca pada jurnal ini, yang kemudian dapat saya jelaskan ya, bahwasanya konteks penelitian mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami metode penelitian kualitatif terdapat dalam beberapa aspek ya teman-teman. Aspek pertama adalah dalam memahami setting alamiah ya,
desain kualitatif dengan sumber data berupa orang, teks. Nah, aspek kedua adalah dalam hal memahami manusia atau peneliti sebagai instrumen utama penelitian, sedangkan aspek ketiga mahasiswa juga kesulitan dalam hal memahami ciri desain kualitatif yang generasi teori dengan menggunakan sloping teknik. Nah, maka perlu bagi dosen mata kuliah metode penelitian ya, khususnya di universitas mana saja di Indonesia ya, untuk memberikan penjelasan atau ya pemahaman lah kepada mahasiswa terkait dengan penggunaan metode kualitatif ini. Karena seringkali mahasiswa justru berpikir bahwasanya penggunaan metode kualitatif ini lebih mudah daripada kuantitatif. Padahal ternyata jika kita merujuk pada jurnal ini, penelitian ini ya, ternyata penggunaan metode kualitatif itu justru lebih sulit daripada metode kuantitatif gitu. Karena metode kuantitatif itu adalah metode yang berbasis pada data. Jika kita telah menghasilkan atau mendapatkan data-data untuk diolah dan dimasukkan dalam jurnal ataupun penelitian kita, itu sudah lebih mudah daripada dengan jurnal kualitatif ya, kuantitatif ya. Ya kualitatif. Karena jurnal kualitatif itu membutuhkan analisis yang lebih mendalam, kemudian telah kritis dan juga tentunya pemikiran dan pola pikir yang matang tentunya kualitatif itu. Nah, intinya dari jurnal pemahaman mahasiswa atas metode penelitian kualitatif karya Widya Hanum, Sari Pertiwini dan Riza Wignova dari jurnal Litmua ini adalah memberikan gambaran lebih luas terkait dengan penelitian kualitatif, bahwa penelitian kualitatif itu penelitian yang tidak begitu mudah, namun akan mudah ketika teman-teman telah terbiasa melakukannya. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut pada jurnal selanjutnya, yakni terkait dengan jurnal dengan judul tinjauan kritis terhadap istilah metode campuran atau mixed method ini teman-teman. Nah, dalam riset sosial nih, ini adalah metode mixed method ya teman-teman. Jadi metode mixed method itu apa dan bagaimana? Ini telah terkupas dalam jurnal dengan judul tinjauan kritis terhadap istilah metode campuran atau mixed method dalam riset sosial. Jurnal ini diterbitkan oleh lembaga jurnal Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam dengan volume jurnal 4 nomor 1 Maret 2018 ya. Ditulis oleh Aan Johana Senjaya ya, teman-teman. Bisa nanti teman-teman cek ya di Google Scholar, doinya 105281 ya. 028 355 2026. Ini ketik aja di situ tinjauan kritis terhadap istilah metode campuran atau mixed method dalam riset sosial ya. Tulisan dari Aan Johana Sanjaya. Nah, kajian tentang metode campuran dalam metodologi riset telah menjadi tren atau kecenderungan kembali setelah tidak muncul beberapa periode ya. Isu yang muncul tentang metode campuran biasanya di seputar definisi, paradigma, dan metodologi. Para peneliti tatkala menulis tentang metode campuran atau mixed method menimbulkan isu seputar desain, penarikan sampel, analisis, dan pelaporan yang membutuhkan keterampilan, biaya, dan waktu yang cukup lama untuk melakukan riset dengan metode campuran. Nah, adanya tulisan ini dari Mas Aan Johana Sanjaya ini bertujuan untuk melakukan studi kritis terhadap istilah metode campuran atau mixed method sehingga dapat lebih jelas apa yang dimaksud dengan metode campuran. Nah, harapannya para peneliti pemula yang tertarik untuk melakukan riset tidak euforia menggunakan metode campuran untuk sembarang fenomena dan masalah riset, karena pada hakikatnya menjawab pertanyaan atau keraguan peneliti atas fenomena atau masalah tentu berdasarkan prosedur ilmiah. Jadi pendekatan dan metode riset yang digunakan itu sangat tergantung pada masalah yang dituju atau dikaji. Di lain pihak, manusia memandang bahwa fenomena alam sangat tergantung pada cara memandang dunia yang kemudian menjadi paradigma pemikirannya tentang dunia dan berbagai fenomenanya. Nah, jadi dalam jurnal ini menjelaskan bahwasanya sebagaimana metode penelitian mixed method itu merupakan metode penelitian campuran antara metode penelitian kualitatif dan juga menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam satu riset sosial, dalam satu riset ya. Jadi ketika suatu penelitian itu menggunakan metode penelitian kuantitatif saja tidak cukup,
sehingga harus dan memerlukan metode penelitian kualitatif maka kuantitatif, maka diambillah dua penelitian sekaligus atau dilibatkanlah dua penelitian sekaligus dalam satu penelitian ini. Melibatkan dua metode penelitian dalam satu penelitian ya, yakni metode kualitatif maupun metode kuantitatif ya, yang akhirnya diberi nama metode mixed method atau metode campuran seperti itu ya. Oke, untuk jurnal selanjutnya, intinya dari jurnal barusan itu ya, penjelasan rincinya adalah jurnal yang membahas terkait dengan tinjauan kritis terhadap istilah metode campuran atau mixed method dalam riset sosial. Nah, tulisan ini ditulis oleh Aan Johan Sanjaya. Kemudian terkait dengan selanjutnya, yakni metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan judulnya. Jurnal dengan judul metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan ini ditulis oleh Wahyudin Dharma Laksana dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, jurnal ini sangat menarik ya tentunya jika kita mengkaji terkait dengan metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan gitu. Nah, metode penelitian ya tentunya yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif ya melalui studi pustaka dan studi lapangan. Jadi apa yang dikaji dalam jurnal ini sekaligus digunakan dalam penelitian ini. Ini penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan ya. Hasil dan pembahasan penelitian ini di dalamnya mencangkup ulasan tentang metode penelitian kualitatif, studi pustaka, studi lapangan, dan gabungan keduanya. Nah, kesimpulan penelitian ini ya, kesimpulannya ya, penjelasannya adalah terkait dengan penggunaan metode penelitian jenis kuantitatif dan kualitatif. Mohon maaf ya. Maaf, ulangi ya. Kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan metode penelitian jenis kualitatif studi lapangan dipastikan terlebih dahulu pelaksanaan studi pustaka. Jenis kualitatif dapat menggunakan apakah studi pustaka, studi lapangan sendiri-sendiri ataukah gabungan keduanya. Jadi penggunaan metode penelitian kualitatif, studi lapangan maupun studi pustaka itu bisa digunakan satu persatu, milih salah satu dalam suatu penelitian atau bisa juga diambil keduanya sekaligus ya. Campuran ya, kalau barusan membahas terkait dengan mixed method, maka ini juga bisa jadi terkait dengan bahasan mixed methodnya. Baik, untuk selanjutnya berkaitan dengan 5 penulis buku ya yang saya sukai. Ada 5 buku ya rekomendasi dari saya terkait dengan buku metode penelitian yang penulisnya saya sukai ya. Ada beberapa. Yang pertama adalah dari bukunya, ada buku dengan judul Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik ya, yang ditulis oleh Imam Gunawan SPD MPD, di mana penulis dari ini Imam Gunawan SPD MPD ini sangat recommended dan dari saya ini sangat saya sukai karena tata bahasa yang dia gunakan dalam buku-buku tulisannya itu benar-benar sangat menarik untuk dipelajari sehingga tidak membosankan bagi saya untuk terus membaca dan menggali ilmu dari buku tersebut. Kemudian yang kedua adalah penulis yang saya sukai ya, yang saya sukai itu Dr. Lexi John Moleong ya, MA. Seperti salah satu bukunya itu buku dengan judul Metodologi Penelitian Kualitatif ya, di mana buku ini menjelaskan terkait dengan metode penelitian kualitatif dan isi dari buku ini sangat lengkap dan juga bahasa yang digunakan itu benar-benar ilmiah dan sangat bagus tentunya, sehingga tulisan dari Profesor Dr. Lexi Moleong ini sangat recommended ya penulis ini ya emang, dan kaidah keilmuannya juga sudah tidak diragukan karena beliau merupakan salah satu profesor di Indonesia ya, sehingga kualitas keilmuan itu sangat luar biasa. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Haji Fatah Syukur ya, Fatah Syukur MAG, yang beliau merupakan dosen UIN Wali Songo Semarang,
ini memiliki tulisan-tulisan yang sangat luar biasa. Beliau merupakan penulis yang sangat handal dalam satu buku yang dihasilkan atau ditulis oleh tim dari Magister UIN Walisongo Semarang, di anak-anak didiknya ya, dibimbing oleh beliau dengan judul buku Metode Penelitian Kualitatif. Ini sangat lengkap ya ini bukunya ya. Ini dibimbing oleh beliau langsung, ini Profesor Dr. Haji Fatah Syukur MAG. Sangat lengkap isinya dan sangat menarik. Yang di buku ini disusun oleh mahasiswa program doktoral kelas B ini ya, yang memperoleh beasiswa Indonesia Bangkit BIP ya. Buku ini sangat menarik sekali dan tulisan yang disajikan pun itu juga sangat terstruktur rapi dan pembahasannya sangat lengkap terkait dengan penelitian kualitatif, sehingga buku-buku yang diproduksi oleh Profesor Dr. Haji Fatah Syukur ini sangat luar biasa ya. Ini salah satu buku hasil bimbingan beliau. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah buku penulis yang saya rekomendasikan adalah Muhammad Selamat Untung ya. Seperti dalam buku ini, Metodologi Penelitian, ini buku yang sangat keren ya, isinya sangat lengkap, tata bahasanya sangat menarik, kemudian disajikan dengan wah sangat luar biasa ini. Jadi kelengkapan tata bahasa dan juga pemberian pemberian materinya sangat lengkap dan sangat menarik. Yang paling saya rekomendasikan dari 5 penulis ini adalah jadi Muhammad Selamat Untung. Beliau merupakan salah satu dosen dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Buku ini sangat menarik ya untuk dibaca dan dikaji terkait dengan metodologi penelitian ya. Ini sangat menarik buku ini, memang ada teori, praktik dan riset pendidikan dan sosial ya di dalamnya. Menarik sekali. Penulis dari Muhammad Selamat Untung, salah satu dosen di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Ya. Itu merupakan buku-buku yang saya rekomendasikan terkait dengan penelitian atau dalam mempelajari metode penelitian. Jadi 5 penulis tadi ya, yang salah satunya adalah Bapak Muhammad Selamat Untung ini. Sangat luar biasa, dosen dari UIN dengan tata buku dan tata tulisan yang sangat baik dan berkualitas menurut saya ya. Itu rekomendasi 5 penulis. Kemudian materi yang sudah saya kuasai terkait dengan metode penelitian adalah bagian pada metode penelitian itu sendiri tentunya ya. Dalam metode penelitian itu terdapat 3 atau bahkan sekarang 4 ya, karena mendapat pengembangan lagi terdapat 4 metode penelitian. Yang pertama atau yang paling sering kita ketahui bahwasanya dan paling banyak digunakan di masyarakat akademik adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berbasis pada data dan perolehan data-data dari sumber-sumber yang valid. Dan biasanya penelitian kuantitatif ini penelitian yang berurusan pada angka. Nah, di perolehan atau pengambilan datanya ini biasanya dilakukan dengan pengajuan angket. Kemudian ya seperti pengajuan angket lah intinya ya, yang berbasis pada angka-angka yang kemudian nanti digabungkan dalam suatu dan diolah angkanya untuk menghasilkan data yang valid dan kredibel. Nah, yang kedua adalah penelitian kualitatif ya, kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini tidak melulu menggunakan angka, melainkan menggunakan analisis kritis dari penulis, sehingga penelitian kualitatif ini harus memiliki kapasitas pemikiran analisis yang tinggi tentunya sebenarnya. Jadi penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif. Penelitian itu terbagi menjadi ada 3 sampai 4 bahkan metode penelitian. Penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian mixed method sebagaimana yang telah tadi terpaparkan ya. Jadi penelitian mixed method itu merupakan penelitian yang campuran antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dibaurkan menjadi satu dalam satu penelitian yang dilakukan atau penelitian mixed method namanya. Nah, mungkin itu ya terkait dengan metode penelitian yang telah saya kuasai. Materi metode penelitian yang telah saya kuasai adalah terkait dengan jenis-jenis metode penelitian, yakni kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Insya Allah paham. Jika mungkin ada teman-teman yang kurang paham terkait dengan penjelasan yang telah saya paparkan tadi, bisa silahkan ditulis di kolom komentar di link YouTube tersebut ya teman-teman. Baik, cukup sekian tugas video yang saya buat kali ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari dosen pengampu Bapak Mutamam MED
kelas E Makul Metodologi Penelitian Pendidikan. Baik, cukup sekian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.